Oke, selamat sore, selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Review, teman-teman. Ya, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas migrasi paket internet IndiHome hanya melalui aplikasi Twitter, teman-teman. Dari 2P ke 1P. Baik, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan aja ya. Kita akan masuk langsung ke bahasan. Jadi sebelumnya teman-teman saya itu menggunakan layanan untuk paket internet itu adalah, jadi sebelumnya itu saya menggunakan paket yang ini teman-teman, yang nih teman-teman lihat, yang 2P. 2P itu artinya dua paket ya. Saya sebelumnya menggunakan 2P internet dan TV. Jadi speed saya itu ya awalnya sih, sebenarnya awal saya itu dari 10 mega saya upgrade ke 20 mega. Tapi saya dapat loyalty seperti itu, istilahnya loyalty badge gitu. Itu saya dapat sehingga speed saya menjadi 340 teman-teman. Tapi kalau saya lihat di sini dan paket bayaran saya sebulan tuh, pembayaran saya sebulan itu sekitar 377.400 ya. 377.400 itu kalau kita, atau kalau saya paskan, itu memang dia dari paket ini teman-teman. Jadi paket Jitu 1 setaranya adalah Jitu 1 2P, terdiri dari internet 30 Mbps ya, 30 Mbps, dan juga internet TV. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa saya melakukan migrasi IndiHome paket saya dari 2P ke 1P. Alasannya adalah saya tidak pernah menggunakan TV saya, teman-teman. Nah, padahal ketika saya browsing di sini teman-teman, ini adalah paketnya dari IndiHome ya. Ini paketnya dari IndiHome, teman-teman bisa browsing ke webnya myindihome.co.id kalau teman-teman yang sudah berlangganan IndiHome. Maka teman-teman akan tahu bahwa IndiHome tuh punya segini paket. Nah, dari sini saya kan setiap bulan harus membayar 377.400 ya, di mana layanan TV-nya saya nggak pakai gitu teman-teman. Nah, maka dari itu saya berpikir bagaimana kalau saya switching layanan saya ke layanan yang saya perlukan aja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan di sini adalah paket Jitu 30. Jadi kalau dari sini saya tentu bisa menghemat karena dari paket dasarnya 340 ya. Dari paket dasarnya di sini 300 berapa ya? Dari paket saya sebelumnya adalah 340 yang di sini teman-teman. Bisa turun seandainya misalkan saya bisa ganti ke paket 30 Mbps 1P aja, ini harganya bisa sekitar 280 ya, 280, atau ada dua jenis paket sih, saya nggak paham nih. 30 Mbps itu ada yang 280 dan 295, atau bila mungkin saya pengen upgrade ke 34, ke paket 40 ya, 40 1P 40 Mbps, saya hanya perlu membayar 310. Nah, 310 teman-teman, 310 tadi kan saya bayar setiap bulannya adalah 377 ya, dapat TV dan internet. Nah, kalau misalkan saya switching ke yang 40 mega tapi pakai dasarnya ini adalah 310, kira-kira saya bayarnya berapa? Saya coba cek ya, saya coba cek dulu. Saya coba cek dulu untuk kalkulatornya, kan pakai dasarnya 310 ya, 310 ditambah PPN 11% ya, berarti tambah 31.000, simpelnya tambah 3.100. Nah, jadi dari sebelumnya paket saya 377, kalau saya pindah ke 1P ya, 1P di mana paket saya memilih yang 40 atau naik 10 Mbps atau dari 30 ke 40, maka saya masih menghemat sekitar 30 sebulannya teman-teman. Dan ini bagi saya jelas memberikan keuntungan untuk aktivitas saya berinternet, seperti membuat konten seperti itu, karena saya mendapatkan upgrade speed ya teman-teman, dari 30 ke 40, dan juga saya masih bisa saving 30.000 seperti itu. Nah, baik, kita tes dulu speednya. Nah, semoga anak saya sedang tidak menggunakan ya, karena kalau
pas sedang menggunakan saya tes speed pasti akan turun. Kita cek dulu speednya berapa saya dapat. Ini adalah setelah upgrade ya teman-teman. Ini setelah upgrade, nanti akan saya berikan ke penjelasan ke teman-teman bagaimana proses saya upgrade-nya. Nah ini saya dapat untuk speed download adalah 42,5 ya, ini sesuai dengan janjinya ya. Maksud saya tertulisnya kan memang di sekitar 40 ya, dan downloadnya sekitar 13. Saya ulang lagi ya teman-teman, saya ulang lagi. Saya udah ulang beberapa kali tadi, hasilnya adalah 40 Mbps, dan untuk downloadnya saya bisa dapat sekitar 14, atau terjadi peningkatan dari 10 uploadnya dari 10 sampai 14, atau ada peningkatan 4 MB per S ya teman-teman, 4 Mbps. Jadi ini tentu membantu saya untuk upload dengan lebih cepat. Oke, hasilnya saya simpulkan untuk download sekitar 40-an lebih, 40 Mbps lebih, dan untuk downloadnya sekitar 13, sekian. Jadi bagi saya jelas ini memberikan manfaat untuk proses konten saya ya. Baik teman-teman, saya akan berikan penjelasan untuk teman-teman ya. Oke, baik, ini saya spillkan tampilannya. Ini saya spillkan tampilannya ketika saya udah disetujui. Jadi memang di video ini saya ceritakan saya udah disetujui nih. Baru nanti prosesnya akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi yang saya tutup ini perlu saya tutup karena ini ada data pribadi saya, teman-teman. Jadi di sini di bagian kiri ya, bagian ini tertulis 377.400, ini adalah tagihan sebelumnya ya, udah saya bayar, dan the nextnya untuk tagihannya itu sudah nggak segini, tagihannya akan tadi seperti yang kalkulator saya sampaikan tadi, tagihannya akan menjadi 344.100. Itu terdiri dari biaya tadi, biaya 1P untuk 40 ya teman-teman, 1P untuk 40. Oke sebentar ya, terdiri dari biaya 1P 40 itu kan 310 ya, 310 ditambah 11%, kenanya adalah 344. Nanti bulan berikutnya tagihannya akan seperti itu. Nah tetapi untuk bulan sekarang ini masih 377 karena itu adalah tagihan kemarin ya, yang mana 2P. Nah teman-teman di apa istilahnya, catatan kontrak itu, di kontraknya itu juga disebutkan, atau di chatting saya dengan CS-nya dari IndiHome ini juga disampaikan bahwa nanti untuk the next-nya sejak aktivasi paket ini mulai berjalan, nanti akan dikenakan tarif baru tetapi prorata ya. Prorata itu berarti proporsional sesuai waktu penggunaan paket yang baru dan juga waktu pemakaian paket yang lama sebelumnya. Jadi mungkin nanti di bulan pertama itu akan ada sedikit selisih pembayaran ya teman-teman. Tapi itu tadi udah disebutkan bahwa itu adalah pro rata. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sama sekali. Oke. Berikutnya teman-teman, ini sudah saya jelaskan semuanya. Nah, oke, kita lihat dulu kira-kira untuk FUP-nya atau Fair Usage Policy-nya dapat berapa. Di sini tertulis internet fair usage-nya, fair usage 2.0 speed 40 Mbps. Kita akan cek ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat pemakaian bulan Juli saat ini telah digunakan 2,4 giga, baru 3 jam aktif ya. Ini sepertinya sih cukup banyak ya. Saya selama ini juga dalam sebulan tuh pemakaian paling itu saya hanya 400 gigabit teman-teman. Saya nggak tahu FUP-nya berapa, tapi nanti kalau udah berjalan berapa bulan nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Baik, itu tadi udah saya sampaikan untuk proses saya yang sudah disetujui pindah dari migrasi dari 2P ke 1P ya. 2P ke 1P. Nah, sekarang saya akan berikan ke teman-teman bagaimana sih saya ini mengajukan proses migrasi yang hanya melalui Twitter itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya akan langsung bawa teman-teman ke sini ya, ke catatannya. Jadi yang pertama adalah yang saya gunakan untuk mengurus semuanya ini adalah hanya melalui Twitter ya, hanya melalui Twitternya. Langsung teman-teman ke halamannya aja, ke Twitternya seperti itu. Nah seperti ini ya. Terus kemudian dari sini langkahnya adalah saya menghubungi si CS-nya teman-teman, si CS-nya ya. CS-nya tentu melalui DM Twitter ya. Nah, saya langsung mendapat balasan seperti ini.
Jadi untuk memudahkan interaksi, maka kita harus melengkapi nama kita, nomor internet itu nomor IndiHome-nya kita ya. Kemudian relasinya apa sebagai pemilik ya, alamatnya di mana dan detail keluhan. Detail keluhan di sini disampaikan aja bahwa kita mau migrasi paket. Seperti itu ya teman-teman. Ini simple dan apabila CS-nya sedang online maka akan segera di reply. Apabila enggak, teman-teman bikin tweet aja, langsung DM di adminnya dari IndiHome Care ini, bilang aja Min saya ada something gitu, please read DM gitu. Nanti akan segera dibaca ya teman-teman. Oke. The next-nya adalah, nah ini seperti ini. Saya dapat balasan nih. Dapat balasan, intinya disuruh menginformasikan jumlah tagihan terakhir status lunas tanpa biaya admin. Jadi ini adalah tagihan terakhir yang dibayar melalui rekening bank lah, simpelnya begitu. Karena di situ adalah semua tagihan semua uang yang kita keluarkan untuk pembayaran. Jadi bukan paket dasarnya tapi sudah termasuk PPN seperti itu, apa yang kita bayar di bank. Kemudian tertulis juga adalah yang diminta juga adalah tanggal pembayaran terakhir dengan status lunas. Sepertinya ini adalah bentuk untuk verifikasi teman-teman ya. Ini simple aja, oke. Kemudian the next-nya, oke, ini sudah saya balas ya bahwa jumlah tagihan terakhir saya adalah 377.400 terdiri dari harga dasar 340 plus PPN 11%, kira-kira begitu, dan untuk pembayaran adalah 6 Juli ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah, nah ini kalau teman-teman yang nggak tahu di mana teman-teman membayar itu, lihat aja di tagihannya langsung masuk ataupun juga dari slip pembayaran terakhir di perbankan Anda teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada balasan lagi, alasan perubahan paketnya apa begitu ya. Di sini langsung saya jawab bahwa karena TV tidak pernah di setel. Nah, di sini saya udah nggak sabar ya. Saya langsung nanya, bila disetujui berapa paket yang harus saya bayar. Sebenarnya saya udah lihat tadi ya bahwa gambarannya lah kira-kira gitu. Gambarannya paketnya itu harganya berapa. Nah, saya udah mereka-reka nih seandainya bisa, saya itu mau ke yang mana gitu. Dari 30, kalau ke 30 saya tentu saving banyak teman-teman ya. Tapi saving banyak, saya nggak dapat manfaat, hanya saving banyak aja gitu. Manfaat internetnya lebih cepat. Makanya saya pilih yang 40. Nah, ternyata teman-teman kebetulan juga ternyata juga ininya paket yang ditawarkan ke saya itu adalah adanya yang 40 mega Mbps teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, di sini disampaikan bahwa disetujui bisa, tetapi akan kehilangan benefit. Benefit apa aja teman-teman? Jadi saya kan udah sampaikan tadi bahwa sebelumnya saya itu adalah pelanggan 10 Mbps, kemudian saya upgrade sekitar 10.000 ke 20 Mbps ya. Terus karena saya udah setahun 2 tahun berlangganan dan pembayaran selalu di bawah tanggal 5 teman-teman ya. Kalau tadi yang terakhir tanggal 6 ya, tapi ya nggak telat-telat amat segitu. Itu saya dapat loyalty langsung upgrade ke 30 Mbps. Dan juga saya dapat Melon Badge. Seperti itu kira-kira lah. Dan saya lupa saya dapat paket apa lagi gitu. Tapi semua itu nggak pernah saya pakai ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah menyampaikan bahwa paket itu bisa dimigrasi dari 2P ke 1P, teman-teman, ini di sini saya mendapat informasi bahwa 1P yang tersedia untuk pindah paket adalah 40 Mbps seharga 310 teman-teman, dan yang 50 Mbps. Masalah harganya saya udah hitungkan tadi ya teman-teman, saya udah hitungkan tadi. Untuk harganya kan 310 paket dasarnya ya. Harganya adalah yang tertera di kalkulator ya, kira-kira begitu. Dan di chatting saya dengan si CS ini juga ada penjelasannya ya teman-teman, bahwa 310 per bulan belum PPN 11% ya. Terus di sini sudah termasuk sewa modem 30.000 ya dengan ini cuma penjelasan aja. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini saya konfirmasi ulang bahwa saya mengambil yang 40 Mbps dengan rincian seperti ini. Kemudian di sini disampaikan ya lanjutkan. Oke. Terjadi pengecekan atau sedikit ada waktu tunda untuk pengecekan apakah jaringan saya sudah fiber optik. Saya sampaikan sudah fiber optik dan memang juga sudah dicek. Kemudian dilanjutkan.
bahwa saat ini konfirmasi aja ya teman-teman, bahwa paket saya adalah 20, 10 ke 20, lalu dapat loyalty 30 ya. Kemudian juga dapat Melon Gold dan juga beberapa paket itu akan hilang ya, karena itu adalah paket bawaan sebelumnya. Saya sampaikan oke, tidak ada masalah ya. Terus kemudian saya jelaskan lagi, ini diberi penjelasan tentang apabila realisasi bulan ini atau migrasi paket disetujui, maka tagihan bulan depan N+1 dikenakan pro rata terlebih dahulu dan akan kembali normal pada bulan selanjutnya. Jadi pro rata itu maksudnya teman-teman yang mungkin pemakaian paket sebelumnya itu akan dihitung pro rata atau proporsional sampai hari berjalan di bulan Juli ya. Terus kemudian untuk paket yang baru ini adalah tanggal 12 baru aktif hari ini, itu baru dihitung untuk paket 1P, paket yang baru, harga baru itu baru dimulai tanggal sekarang ya teman-teman. Sekarang saya ngomong karena baru sekitar 2 jam lalu aktif. Intinya paketnya akan dihitung proporsional gitu. Nah, terus kemudian oke, saya bilang kan tadi saya bilang saya setuju begitu ya. Oke, lanjutkan. Kemudian disampaikan juga apabila sudah diproses dan tentu disetujui begitu. Nanti akan ada petugas yang melakukan pengambilan perangkat. Kenapa? Karena paket 2P itu terdiri dari modem dan juga terdiri dari STB teman-teman. STB setup box-nya itu untuk nyetel TV-nya itu. Nah, itu harus dikembalikan teman-teman ya. Terus di sini ada penyampaian informasi apakah email sudah benar, apakah nomor telepon sudah benar, karena itu nanti mungkin untuk konfirmasi ketika ada petugas dari Indihome akan mengambil perangkat ya teman-teman. Nah, perangkatnya adalah seperti ini setup box nggak pernah dipakai, masih mulus, termasuk HDMI, remote, kemudian kabel RCA, kemudian power supply-nya semuanya masih dalam kondisi bagus, dus booknya semuanya dalam kondisi oke. Ini yang akan diambil oleh petugasnya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini terjadi konfirmasi apa saja yang telah disampaikan atau telah dikomunikasikan dengan saya yang tadi teman-teman. Terus kemudian di sini juga akan disampaikan bahwa mungkin akan ada perlu standby untuk komunikasi yaitu email, SMS, WA ya, dimungkinkan seperti itu untuk melengkapi dokumen berupa KTP dan tanda tangan digital. Di sini disebutkan foto KTP saja, tidak perlu mengupload foto selfie dan tanda tangan digital. Dan tentunya ini juga ada kontrak ya, perjanjian lah kira-kira begitu yang harus dibaca dan ditandatangani secara digital. Apabila link sudah diberikan, maka dalam waktu 3 kali 24 jam apabila tidak ditandatangani, tidak diproses lebih lanjut oleh saya, maka dianggap tidak lanjut ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini untuk proses-prosesnya udah approval, berarti tinggal nunggu, saya hanya sampaikan siap aja. Nah, kemudian proses berjalan, saya disuruh menunggu link untuk melengkapi data, oke. Di sini lewat 1 hari itu belum menerima link approval. Jadi saya tanyakan lagi, disuruh untuk menunggu, kemudian nggak berapa lama sudah muncul link untuk upload KTP aja teman-teman, dan juga tanda tangan sudah saya baca kontraknya, KTP-nya dan ini juga, baru kemudian proses dilanjutkan. Nah, sampai di sini saya udah nggak ngecek apa-apa. Tiba-tiba aja ketika saya cek di internet saya itu sudah tertulis internet value usage-nya 2.0, speed sudah 40. Artinya internet saya sudah berubah. Nah, ini sedikit informasi pembayaran saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini paket yang saya ambil yang 40P dan masa jenis-jenis anunya pembayarannya adalah bukan 310 ya. 310 itu adalah harga dasar, pembayaran jadi 344 itu teman-teman. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu lama. Nanti akan saya berikan timestamp, jadi teman-teman bisa langsung memilih di poin-poin mana saja dari video saya ini yang teman-teman butuhkan ya. Jadi video ini adalah migrasi paket internet 2P ke 1P ataupun ke paket yang lain hanya dengan menggunakan Twitter. Flow-nya, urutannya dan sekilasnya bagaimana sudah saya bahas di sini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.